Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul proposal saya yang saya ajukan yang berjudul pengaruh jumlah DPK, inflasi dan tingkat margin terhadap alokasi pembiayaan PKPA di Bank Jateng Syariah. Proposal yang saya ajukan yang pertama, bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Latar belakangnya menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari sektor keuangan dan sektor real. Sektor keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit yang disalurkan merupakan bagian kredit usaha, maka dari itu akan meningkatkan investasi pada sektor real dan selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan syariah Indonesia semakin berkembang, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank. Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia cukup signifikan. Kondisi tersebut mendorong peningkatan kualitas lembaga keuangan itu sendiri. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat, lembaga keuangan syariah merupakan bagian sistem ekonomi Islam yang pada prinsipnya ingin mengakomodasi seluruh prinsip ajaran Islam dalam kegiatan perekonomiannya. Dan adapun lembaga keuangan syariah meliputi bank syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, dana pensiun syariah, penggadaian syariah, lembaga pengelolaan zakat, lembaga pengelolaan wakaf, dan BMT. Kemudian ada yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dalam proses melaksanakan kegiatan usaha, sedangkan bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana untuk masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Kenyataan ini diperoleh setelah melihat fenomena pada beberapa bank di mana para pegawai pemerintahan masih mengharap dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun wirausaha. Dapat dilihat dari bahwa rincian gaji yang diterima seseorang pegawai pemerintahan maupun ternyata masih belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pegawainya. Maka dari itu, pihak bank perlu meneliti secara lanjut menggunakan pembiayaan yang diajukan oleh pegawai. Pemberian pembiayaan yang kurang mendapat informasi yang akurat dapat menjadikan pembiayaan tersebut gagal. Pembiayaan dapat dikatakan gagal apabila pembiayaan tersebut mengalami macet yang kita pahami sebagai tagihan yang menunggak. Maka itu perlu adanya prosedur yang digunakan dalam sebuah perbankan. Hal ini dimaksudkan supaya bank dapat memprediksi tingkat resiko yang mungkin terjadi. Pemberian pembiayaan, seluruh pembiayaan memiliki tingkat resiko tertentu yang dapat diantisipasi bank melalui selektif administrasi yang ketat dan konsisten demi mengurangi resiko tersebut. Kemudian ada lagi fasilitas pembiayaan yang diberikan bank pada koperasi yang anggotanya menggunakan akad murabahah. PKPA sendiri dapat diartikan sebagai pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk para anggota PKPA. Kemudian ada identifikasi masalah. Di sini saya membuat satu pembiayaan dan penyaluran dana terhadap peran laporan keuangan syariah memberikan fasilitas pembiayaan dana. 2. Untuk mengetahui secara lebih mendalam peran laporan keuangan, manfaat
laporan keuangan dalam memfasilitasi pembiayaan koperasi pada anggota atau PKBA. Ada batasan masalah dalam penelitian ini mencoba meneliti mengenai analisis pengaruh jumlah DPK, inflasi dan tingkat margin terhadap PKBA Bank Jateng Syariah. Perlu adanya batasan masalah untuk lebih mempermudah penelitian ini untuk efektif dan efisien. Rumus masalah ada itu bisa dilihat sendiri dan tujuannya, manfaatnya. Kemudian ada bab 2, landasan teori, kajian teori. Ini pengertian bank syariah. Aktivitas perbankan syariah dapat dipandang sebagai salah satu aktivitas masyarakat modern untuk membawa mereka baik menerapkan dua ajaran Al-Quran. Yang pertama, prinsip ta'awud. Dan ini pengertiannya, bank syariah, bank yang beroperasional mengikuti ketentuan syariah Islam, khususnya dalam menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dan dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktik yang dikhawatirkan dan mengandung unsur riba. Kegiatan bank syariah diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yaitu menjiwai seluruh hubungan transaksi dengan efisien. Kemudian ada beberapa lagi pengertian bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018, dan ada pengertian karakteristik bank syariah. Bank syariah memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bank konvensional. Maupun terkadang masyarakat awam belum dapat membedakan secara jelas perbedaannya karena masyarakat hanya melihat hasil akhir dari proses yang dilakukan bank syariah. Adapun beban biaya penggunaan persentase di dalam kontrak-kontrak pembiayaan, penyerahan dana masyarakat, fungsi kelembagaan, prinsip bank syariah. Ada prinsip bank syariah. Islam sebagai agama mengarahkan kehidupan manusia ke jalan yang lurus, yaitu arah pembaruan, yaitu ada sidik, tabligh, amanah, fatonah. Dan ini ada pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha mengorganisir pemanfaatan dan penggunaan sumber daya ekonomi para anggota atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat. Ada pembiayaan koperasi. Nah, ini pengertian pembiayaan koperasi PKBA yang dimaksud. Saya mengambil judul itu, pembiayaan adalah penyaluran dana kepada nasabah, baik yang berasal dari simpanan, tabungan, deposito maupun modal, untuk keperluan pembiayaan produktif dan investasi, yaitu dalam bentuk bagi hasil, jual beli maupun jasa yang didahului kesepakatan antara pemilik dana dan pengguna dana, memperhatikan kaidah aman dan menghasilkan. Sedangkan pengertian pembiayaan PKBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan anggota atau anggota dengan menggunakan akad murabahah. Adapun pembiayaan koperasi ada pengertiannya lagi, penelitian, kerangka berpikir, dan bab 3 metode penelitiannya. Wilayahnya di Bank Jateng Syariah. Kegiatan jenis penelitiannya sumber-sumber data, teknik pengumpulan data. Ada teknik analisa data juga. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.